pajaknya ini Pak Kris, Pak Direktur. usir. Banyak sekali kewajiban dan tidak gede juga. Terus yang pertanyaan dari Bapak yang tadi sebagai yang UP yang sudah dikeluarkan, tahu-tahu ada hutannya. Lu punya WA udah keluar lu? Pak Kris, Pak Dir. Punya WA udah keluar lu? Karena kalau Tolong yang tidak berbicara di mute dulu ya. Beri kesempatan Bu Maria atau kita pinjam, ya itu nggak bisa, mesti ada macam-macam, nggak bisa dipakai. Jadi buat apa kita bayar iuran iuran kehutanan tapi kita nggak bisa pakai BPKH hutannya untuk jadi tempat untuk kita berusaha. Terus barang sambung rasa, jadi saya mau sampaikan juga Pak Dir, kalau sambung rasa ini barangkali undang-undang ini kita sampaikan bahwa pembelian barangkali yang sekarang patokan mineral, tapi dari ini mungkin keluar dari smelter kos transportasinya cuma 40%, 30%, yang sisanya penambang yang bayar 60-70%, apalagi kita jauh di transportasinya kan mereka cuma tanggung $2, sisanya kita. Jadi HPM itu kayak tidak ada saja Pak Direktur pakai itu. Karena ini sambung rasa, jadi kita apa yang kita rasakan kita sampaikan ke Pak Direktur. Kebetulan baru saya pertama Pak Direktur ini. Demikian Pak Direktur, Pak Kris, dari saya. Baik. Terima kasih Bu. Ya Pak Kris. Mungkin ini banyak sekali pertanyaan terkait dengan Direktorat Teknik nanti, dan mungkin teman-teman eksplorasi dapat menambahkan Pak, ditambah lagi dengan terkait HPM mungkin teman-teman dari operasi produksi ya Pak ya. Silakan teman-teman dari teknik ada izin Pak, kalau sementara siapa? izin Pak Kris sementara Pak Dari teknik? ya Pak Kris Horas Pasariu. Silakan jawab Horas. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Direktur dan Pak Kris. Pertanyaan pertama yang ingin kita tanggapi adalah terkait dengan tanda batas Pak. Betul memang apa yang disampaikan beliau tadi bahwa sesuai dengan Permen SDM nomor 25 tahun 2018 pasal 14 ayat 1 bahwa 6 bulan sejak OP terbit, ya karena ini terbit permennya terbit tahun 2018 jadi masih menyebutkan IUPUP, 6 bulan setelah terbit atau 6 bulan setelah diizinkan untuk operasi produksi sudah harus memasang tanda batas. Pertanyaannya, sering sekali 6 bulan setelah terbit belum tentu memiliki IPPKH. Betul sekali Bapak, kita melintas di hutan yang belum punya IPPKH saja tidak boleh, apalagi pasang tanda batas. Maka terus terang ini menjadi PR kami, dan ini kita sedang koordinasi terus-menerus dengan KLHK Pak. Bahkan di beberapa rapat sebelumnya, kita sudah mengusulkan supaya dalam rangka pemasangan tanda batas diberikan semacam fasilitas pengecualian. Akan tetapi belum secara tertulis ditetapkan. Dan terima kasih sarannya sudah mengingatkan kami untuk terus berkoordinasi masalah ini. Tentu ini harus ada solusi Pak, karena ini memang ya yang menjadi semacam jadi kayak tembok buat kita gitu. Nah kemudian pertanyaan kedua Pak Kris, tadi ada yang menyatakan menanyakan masalah pengalihan sungai. Apabila di bawah sungai ditemukan cadangan, maka tentunya kita dapat menambang kalau sungainya dialihkan. Pengalihan sungai secara prosedural di PUPR itu dimungkinkan. Akan tetapi yang jadi masalah, pengalihan sungai, alur sungai yang baru harus dicatat sebagai aset negara. Itu sesuai dengan ketentuan di PUPR. Padahal kalau alur sungai yang baru ini berada di kawasan hutan, KLHK menyebutkan tidak ada boleh mencatat sebagai aset di kawasan hutan. Artinya ini dua hal yang jadi tembok juga buat kita. Dan kita sudah beberapa kali koordinasi Pak, kita rapat bertiga dengan KLHK dan juga dengan PUPR.
terus terang ini menjadi kendala karena contoh misalnya di salah satu tambang di Kalimantan Timur di Trubaindo ada 3 juta ton batu bara di bawah sungai yang belum bisa terambil karena masalah catat mencatat tadi. Dan sampai saat ini kita masih terus menerus Pak koordinasi dengan 2 instansi tersebut, Kementerian PUPR dan juga KLHK. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menemukan solusi yang terbaik nanti. Nah, terima kasih sekali lagi sudah mengingatkan kami untuk sesegera mungkin bisa menemukan solusi itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih Pak Kris. Cek dulu bilang ini KTT yang terkait dengan ikut jaminan reklamasi Pak Horas ya, sama pencairan. Itu nanti saya koordinasi dengan tim yang lain Pak, karena di sini kita ada beberapa pokja Pak. Jadi lebih tepatnya pokja reklamasi dan pasca tambang nanti yang menjawab. Ini nggak ada ya teman-teman dari lingkungan Pak Horas? Saya koordinasi Pak Kris, saya koordinasi. Ya kasih waktu. Ya. Sambil menunggu Pak, ini juga banyak sekali yang menanyakan hal tersebut. Tadi juga ada terkait masalah penimbunan batu ledak ataupun apa ya. Nanti mungkin bisa jadi apa namanya barangkali di akhir nanti teman-teman sampaikan ya. Kemudian dari ini mungkin ada belum dijawab Pak, mohon izin Pak. Nanti dari teman-teman eksplorasi, mungkin Pak Ade ada yang ingin ditambahkan Pak Ade ada? Izin Pak Kris, mohon maaf Ya. tadi saya tidak kurang menyimak Pak karena juga lagi rapat di yang lain. Bisa diulang Pak pertanyaannya? Ini terkait masalah sebentar tadi PNBP status kawasan hutan ya kayak kalau nggak salah tadi ya. Kemudian RT/RW ya, RT/RW mungkin dari sisi saya saja nanti yang menjawab Pak Ade. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait masalah perubahan status kewilayahan ini memang menjadi apa namanya, saya sendiri juga beberapa kali juga mengikuti dialog atau mediasinya ini terutama contohnya kemarin